Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 401 peningkatan komprehensif. Domain pasti akan meningkat dengan peningkatan kultivasi. Tang San juga merasakan perubahan membaca bayi setelah transformasi Tianhu tingkat lanjut. Tidak ada domain. Meskipun ia dapat mengendalikan keberuntungan dan nasib buruk dengan lebih baik, itu berbeda dari domainnya sendiri. Ini berarti bahwa domain tidak terikat untuk muncul setelah transformasi rubah langit berekor 4 mencapai peringkat ke-7, tetapi terkait dengan wabah Jingjing pada saat yang berbahaya untuk membantunya. Berdasarkan pengalaman Tang San sebagai Raja Dewa, dia mengerti bahwa alasan mengapa domainnya dapat muncul lebih mungkin karena mutasi. Ini mungkin mutasi yang terjadi seketika di bawah situasi tertentu dan kesempatan tertentu, dan mutasi ini tidak diragukan lagi jinak saat ini. Yang perlu dicermati adalah apakah akan ada perubahan di bidang ini setelah pergi ke dunia luar. Dengan ladang ini, taman neraka tidak diragukan lagi adalah ladang rumahnya, dan jika dia ingin masuk ke sini di masa depan, dia akan merasa seperti bebek ke air. Ini juga merupakan keuntungan terbesar Tang San dari perjalanan Hell Garden ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk mengendalikan medan ini dan membiarkan kekuatan medan dikirim dan diterima dari hatinya. Perjalanan ke Taman Neraka telah membuat kekuatan spiritualnya lebih stabil, dan kesadaran di inti kekuatan spiritual juga telah meningkat secara signifikan. Jika kekuatan indera dewa dari Feng Hao dulu tingkat dewa adalah 100, ketika Tang San datang ke dunia ini, kekuatan yang dia bawa adalah 1, dan pada saat itu dia hanya mampu mempertahankan begitu banyak. Namun, asal mula kesadaran ilahinya berada pada tingkat Raja Dewa, dan tidak ada hambatan dalam evolusi kesadaran ilahinya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, terakhir kali kesadaran spiritualnya meledak dalam bentuk Dewa Laut, intensitasnya hampir 8, dan setelah dikonsumsi, hanya ada 2 yang tersisa. Setelah periode makanan hangat dan nutrisi energi kehidupan pohon emas ini, serta berbagai peluang, itu telah meningkat menjadi sekitar 20. Dan perjalanan ke Taman Surga ini secara langsung meningkatkan kesadarannya menjadi 30. Tanpa mempertimbangkan latar belakang Raja Dewa, itu sudah setara dengan sepertiga dari kesadaran dewa dari Feng Hao Duluo tingkat dewa. Ditambah dengan latar belakang Tang San sendiri sebagai Raja Dewa, dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi musuh dan menang melawan Feng Hao Duluo tingkat dewa biasa, tanpa memakan terlalu banyak akal ilahinya. Namun, tidak mudah baginya untuk menjadi Raja Dewa. Tang San sudah memikirkannya, dia ingin memiliki 9 jejak garis keturunan di peringkat ke-9, memajukan kesadarannya ke ranah Raja Dewa, dan semua 9 jejak utama juga telah dinaikkan ke puncak peringkat ke-9 sebelum dia dianggap menerobos ke peringkat Dewa. Perjalanan ke istana leluhur ini sangat menguntungkannya, dan yang paling penting adalah dia telah memperoleh banyak informasi berguna, yang akan memainkan peran besar dalam terobosan masa depannya untuk menjadi dewa. Tentu saja, ada juga beberapa krisis lagi, misalnya, Jingjing dari Crystal Demon Emperor adalah krisis berikutnya yang dia hadapi. Jingjing telah menetas, haruskah dia mengirimnya kembali ke Kaisar Iblis Kristal, atau tetap di sisinya? Ini adalah pertanyaan yang harus dia pertimbangkan. Jika Jingjing hanyalah seorang gadis kecil, dia pasti akan mengirimnya kembali, yang pastinya adalah kentang panas. Tapi masalahnya adalah, sekarang Jingjing langsung terintegrasi ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi merek di dantiannya, bagaimana dia bisa mengirimnya kembali? Kaisar Iblis Kristal sudah merasakan keanehan dalam dirinya terakhir kali. Sekarang dia memiliki berbagai kemampuan garis keturunan di tubuhnya, dan ditambah dengan merek Jingjing, aku khawatir dia tidak akan menyembunyikan apapun. Jadi, dia benar-benar tidak punya pilihan. Setelah keluar, mari kita lihat apakah Kaisar Iblis Kristal akan menghubungimu. Secara logis, jejak spiritual pada telur kristal telah sepenuhnya menghilang. Kecuali Kaisar Iblis Kristal dapat merasakan napas Jingjing, jika tidak, Kaisar Iblis Kristal besar seharusnya tidak menemukan apapun. Sekarang, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Apa yang paling disesali Tang San sekarang adalah pergi ke Crystal Palace. Kaisar Iblis peringkat pertama agak tidak bisa dipahami dengan pengalamannya sendiri sebagai Raja Dewa. Ledakan. 2 raungan dan ledakan membangunkan para pengkultivasi. Mereka bangkit dan melihat dari jauh, dan tiba-tiba melihat pintu keluar, awan api yang mirip dengan awan jamur naik, dan sejumlah besar bunga di sekitarnya meledak, gelombang kejut bergegas menuju pinggiran.
Orang baik, kekuatan pukulan dari Feng Hao Doulo tingkat dewa seperti ini. Saat raungan berhenti, pertempuran di kejauhan tampaknya telah benar-benar mereda. Sinar cahaya di pintu keluar mulai bergetar, dan warna putih asli berangsur-angsur berubah menjadi warna emas. Tang San samar-samar melihat bunga putih besar di sinar cahaya. Dia hampir berseru, pintu keluarnya terbuka. Ya, ini harus dengan cara pintu keluar dibuka, yang berarti lebih dari setengah kontestan yang memasuki pertempuran tim telah meninggal. Ledakan tadi tidak diragukan lagi merenggut nyawa banyak kontestan, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayo pergi dan melihat-lihat. Tang San diam-diam memperluas lapangan sedikit, memimpin teman-temannya untuk bergerak menuju pintu keluar. Pada pancaran cahaya di pintu keluar, berkas cahaya mulai berkelap-kelip, yang tampak seperti siluet. Pada saat mereka menyentuh pintu keluar, tidak ada seorang pun yang hidup di sini. Ya, tidak ada orang yang hidup. Di tanah, semua jenis tubuh ditelan dan diserap oleh bumi sedikit demi sedikit, dan menghilang tanpa suara. Ini, sepertinya, mungkin sudah terlambat. Kelimanya saling berpandangan. Pada akhirnya, mata empat lainnya semua terfokus pada Tang San. Sudut mulut Tang San berkedut. Jelas, rencana kamar dagang Lingqi tidak dapat dilaksanakan. Mereka tidak dapat menemukan tim kooperatif sama sekali, dan mereka tidak tahu bagaimana situasi mereka. Oleskan sedikit darah di tubuhmu dan kita akan keluar dulu. Bahkan jika rencana kamar dagang Lingqi gagal, itu tidak terlalu penting baginya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki tanda 3 istana kekaisaran utama di tubuhnya, yang cukup untuk melindunginya. Mereka dengan cepat menyeka darah di tubuh mereka, berpura-pura terluka, mengenakan kerudung mereka, dan kemudian berjalan menuju sinar cahaya. Di luar lembah, Su Ziran sudah menunggu di luar dengan beberapa gerbong, tetapi wajahnya pucat saat ini. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan berita sebelumnya. Identitas kelompok pemain terkuat yang mereka beli diam-diam diketahui oleh kontestan lain sebelumnya. Akibatnya, mereka diserang secara berkelompok dalam pertempuran terakhir, sehingga pada akhirnya mereka harus memilih untuk mengambil banyak pendukung dengan penghancuran diri. Bahkan tidak sepertiga dari orang-orang yang keluar dari taman neraka hidup-hidup, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Dia juga mempelajari situasi spesifik dari kontestan yang masih hidup. Tapi masalahnya, rencananya bangkrut. Tim Shrek yang dipimpin oleh Ashura tidak melihat siapapun sama sekali. Kamu harus tahu bahwa setelah bertemu dengan Master Arai, baik dia dan seluruh kamar dagang Lingqi sangat mementingkan kerja sama ini. Mereka bahkan memberi Master Lingkaran Keterampilan Jiwa itu evaluasi yang sangat tinggi. Jika Ashura tiada, garis kontak antara mereka dan penguasa formasi akan terputus. Rencana awal yang sangat mudah memiliki cacat seperti itu, dan dia, orang yang bertanggung jawab, terikat tugas. Yo, bukankah ini kakak Su? Kenapa wajahnya jelek sekali? Kamu tidak bertaruh besar pada tim Bubble, kan? Hahaha. Sebuah suara serak terdengar di samping Su Ziran. Su Ziran tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui siapa yang datang. Itu adalah istana leluhur kamar dagang Tiantong, yang didukung oleh Kaisar Tianjing. Bisnis kamar dagang Tiantong dan kamar dagang Lingqi secara keseluruhan tidak memiliki banyak konflik, karena kamar dagang Tiantong lebih beroperasi di dunia monster kekaisaran matahari. Satu-satunya tempat di mana akan ada konflik adalah halaman leluhur. Su Ziran tidak sebagus kamar dagang Tiantong ini. Dalam hal status, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kamar dagang Tiantong di istana leluhur. Su tentu saja hanya orang yang bertanggung jawab atas karavan, dan kamar dagang Lingqi dalam keluarga leluhur hanya dapat dianggap sebagai tingkat wakil. Tetapi di kamar dagang Lingqi, dia paling banyak muncul di depan umum, jadi keduanya saling mengenal. Solen 5 Chapter 402 Tiantong yang bertanggung jawab. Pada hari ini, kepala istana leluhur kamar dagang Tongxiang adalah seorang pria gemuk. Dia dijuluki editor gemuk di lingkaran. Dia selalu memiliki senyum hangat di wajahnya, dan dia adalah harimau tersenyum yang terkenal. Orang ini berasal dari garis langsung Kaisar Surgawi pemakan jiwa. Tidak hanya dia kuat, tetapi kekuatannya sendiri juga cukup kuat, mencapai puncak alam urutan ke-9. Selain itu, garis keturunan pohon pemakan jiwa di tubuhnya adalah garis keturunan tingkat pertama yang nyata. Apa maksudmu Tiantong? Su Ziran bertanya dengan acuh tak acuh. Dengan status pihak lain, tentu saja dia tidak dapat secara langsung menyebut nama panggilan editor gendut, jika tidak, dia akan terlalu tersinggung. Editor gemuk itu tersenyum dan berkata, itu tidak berarti apa-apa, aku hanya sedikit senang melihat wajahmu. Aku mendengar bahwa tim gelembung telah diledakkan dengan keras.
Belum lagi, gelembung terbesarnya cukup kuat, dan itu benar-benar membegal banyak kontestan. Sayang sekali mereka memilih pasangan yang salah. Yang aku ingin tahu adalah, berapa banyak yang diinvestasikan Brotersu kali ini? Apakah itu uangnya sendiri, atau dana konsonanmu? Su Ziran berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak mengganggu, manajer Tian Tong khawatir. Kamu harus mengurangi berat badanmu. Kamu sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan pohon itu. Editor gemuk diejek oleh pihak lain, tetapi dia tidak marah sama sekali. Dia hanya tertawa dan berkata, masuk akal, kita harus mengendalikan berat badan kita. Kali ini kita menghasilkan sedikit uang. Jika Yang Mulia senang, mungkin dia akan memberikannya kepadaku. Sedikit hadiah, ketika aku mencapai tingkat dewa, aku tidak harus tinggal di kamar dagang. Sayang sekali aku tidak akan bisa berurusan dengan kakak Su di masa depan. Meskipun Su Ziran tahu bahwa pihak lain memprovokasi dia, tetapi sekarang suasana hatinya benar-benar sangat buruk. Tentu saja mereka bertaruh, dan nilainya tidak kecil. Tapi yang paling penting adalah agen utama dari lingkaran keterampilan jiwa. Editor gemuk, kamu. Tepat ketika Su Ziran secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di ruang terbuka dengan pola susunan tidak jauh di depan, dan sosok-sosok muncul. Fabian dan Su Ziran secara alami tercengang, mereka pikir tidak ada lagi kontestan yang masih hidup. Setelah pertarungan tim, kontestan yang masih hidup bergegas keluar dari Hell Garden sesegera mungkin. Hell Garden sangat berbahaya, jika kamu bisa bertahan dan pergi, siapa yang ingin tinggal lebih lama? Tak disangka, setelah jeda 10 menit, masih ada kontestan yang keluar. Ketika Su Ziran melihat 5 kontestan yang tiba-tiba muncul, dia tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Masih ada perbedaan besar antara tubuh manusia dan monster dan roh. Awalnya Tang San dan yang lainnya akan menggunakan beberapa metode khusus untuk mengubah bentuk tubuh mereka, tetapi sekarang para peniru tidak tahu di mana mereka berada, mereka tidak berubah, mereka muncul dalam bentuk tubuh aslinya. Su secara alami mengabaikan editor gemuk itu, bergegas dengan cepat, datang ke Tang San dan kelimanya, menatap Tang San dengan mata terbakar, dan berkata, Saudara Ashura. Ya, aku keluar karena keberuntungan, hanya kita. Tang San hendak menjelaskan, tetapi diinterupsi oleh Su Ziran. Keluar saja, tidak apa-apa, kita akan memikirkan cara lain. Selama kamu hidup, pergi, ayo keluar dari sini dulu. Su Ziran dalam suasana hati yang baik, sangat bersemangat sehingga dia sedikit tidak koheren. Bagaimana mungkin dia tidak gembira ketika dia hilang dan ditemukan? Dibandingkan dengan mempertaruhkan sedikit uang itu, kehidupan agen utama Arai adalah hal yang paling penting. Mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk mengambil lengan Tang San dan dengan cepat berjalan menuju kereta. Fabian melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dipastikan bahwa tim gelembung benar-benar dimusnahkan, tetapi tampaknya beberapa manusia yang mengenakan penutup kepala di depannya ini dapat membuat Su Ziran sangat memperhatikannya. Mengapa? Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Editor gemuk dengan cepat menyapanya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Su, siapa ini? Su Ziran meliriknya dengan dingin, tanpa menjawab pertanyaannya, berkata, Editor gemuk, sampai jumpa di pelelangan. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Tang San lainnya ke dalam kereta. Fabian tidak menghentikannya, dan tidak ada yang berani melanggar aturan bahwa tidak ada kekuatan yang digunakan di istana leluhur. Menyaksikan Tang San dan yang lainnya masuk ke mobil dan pergi, senyum di wajah Fabian menghilang, tidak ada kemarahan, hanya tatapan penuh perhatian. Ayo, periksa informasi rinci dari tim ini sekarang. Ya. Kereta berjalan dengan lancar, dan Su Ziran saja menghela nafas lega, berkata, aku mendengar bahwa tim gelembung dikalahkan, dan aku pikir kalian benar-benar membuatku takut sampai tiada. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku lebih suka menghabiskan lebih banyak masalah daripada membiarkanmu berpartisipasi. Pertarungan tim ini. Tang San berkata dengan senyum masam, kamu beruntung, bersembunyi di sudut tanpa ditemukan oleh kontestan lain, ledakan besar terakhir benar-benar terlalu berbahaya. Su Ziran menggertakkan giginya dan berkata, tim Bubble menjadi sasaran. Pada akhirnya, mereka meledakkan diri mereka sendiri dan menarik banyak lawan ke belakang. Untungnya, kamu baik-baik saja. Bukankah para idiot ini akan melarikan diri lebih dulu? Tang San berkata, tidak bisa menyalahkan mereka. Sulit untuk melarikan diri di Hell Garden, tempat itu benar-benar terlalu berbahaya.
Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Wu Bingji dan lainnya di balik tudung sangat indah. Berbahaya. Kami sepertinya tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan di sekitar taman dan semuanya berakhir. Saudara Su, lihat bagaimana kita akan menyelesaikan masalah kita. Akankah pengadilan leluhur? Tang San bertanya pura-pura khawatir. Su Ziran meyakinkan, kamu tidak perlu khawatir, kamar dagang akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Tetapi kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, tim Shrek tidak ada lagi, dan kamu tidak dapat lagi berpartisipasi dalam binatang buas apapun. Kompetisi pertempuran. Setelah jawabannya, Tang San segera mengerti bahwa identitas Tuan Formasi seharusnya berperan. Kapten Su, yakinlah, kita harus berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan kita, dan kemudian kembali ke kota Kerry, kata Tang San. Su Ziran buru-buru berkata, jangan terburu-buru untuk kembali ke kota Kerry, bagaimana dengan tuan baru-baru ini? Tang San berkata, aku jarang berhubungan dengan tuan baru-baru ini karena aku sedang mempersiapkan pertempuran tim. Setelah aku kembali, aku akan menghubunginya untuk melihat apakah tuan memiliki produk baru. Su Ziran mengangguk dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik. Segera, pelelangan leluhur paling penting tahun ini akan diadakan. Lelang seperti itu tidak beberapa kali setahun. Jika kita dapat memperoleh hak agensi dari para master, itu akan pasti bersinar. Beritahu tuannya, tolong jangan khawatir, selama dia memiliki arai untuk memberi kita berpartisipasi dalam lelang ini, lebih baik menjadi lebih berharga. Kita bisa membayar dulu ketika kita mendapatkan arai. Bagian dari uang. Setelah harga lelang keluar, kami akan mengembalikan lebih banyak dan menebus lebih sedikit. Kami menginginkan sebanyak yang kami miliki di pasar. Tang San mengangguk dan berkata, aku akan menghubungi tuannya sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, Saudara Su, siapa pria gemuk tadi? Editor gemuk meninggalkan kesan mendalam pada Tang San. Dia tampak seperti manusia, tetapi ada garis biru ungu di wajahnya, terutama di dekat mata. Sepasang mata juga biru ungu, sangat aneh. Itu adalah editor gemuk dari klan pohon penghancur jiwa. Itu adalah kepala istana leluhur Kamar Dagang Tiantong. Kamar Dagang Tiantong adalah pesaing terbesar kami di istana leluhur. Mereka selalu ingin memasuki pasar kekaisaran Tianyu kami, tetapi kami diblokir oleh kami. Juga sulit bagi kami untuk memasuki pasar mereka di Kekaisaran Richen. Persaingannya ketat. Untuk memenangkan lebih banyak pelanggan, semua orang telah menunjukkan kemampuan mereka dalam lelang pengadilan leluhur sebelumnya. Alasan mengapa lelang sangat mendukung kami. Tang San tiba-tiba berkata, jadi begitu. Saudara sudah dapat yakin, aku pasti akan mencoba membiarkan tuannya mengeluarkan beberapa formasi dan menyerahkannya kepadamu untuk dilelang. Su Ziran buru-buru berkata, yang terbaik adalah memiliki arai yang berharga, terutama yang belum muncul di pasar. Tang San mengangguk, dan berkata, aku akan kembali dan bertanya kepada Grandmaster. Jenis arai apa yang paling diinginkan Brother Su? Jika kamu menginginkan arai pengumpulan roh, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Solen 5 Chapter 403 Keberuntungan yang mengejutkan. Su Ziran berkata, sudah ada beberapa arai pengumpulan roh di pasaran. Meskipun mereka sangat berharga, mereka tidak cukup mengejutkan. Aku pikir arai teleportasi bagus, dan arai melting juga sangat bagus. Tapi yang mengejutkan aku yang paling adalah fakta bahwa itu adalah pelat susunan garis keturunan yang dikeluarkan tuannya terakhir kali. Jika tuan benar-benar dapat memberi kita pelat susunan garis keturunan, aku yakin bahwa aku akan membanjiri Kamar Dagang Tiantong. Kami dapat menjanjikan itu semua manfaat yang terkait dengan pelat susunan garis keturunan akan menjadi milik tuannya. Kami tidak mengenakan biaya apapun. Untuk susunan garis keturunan, Tang San berkata dengan malu, Saudara Su, kamu juga mendengar tuannya mengatakan hari itu, produksi susunan garis keturunan terlalu sulit, tingkat kegagalannya sangat tinggi, dan itu membutuhkan banyak usaha. Dan harganya, terutama kekurangan esensi darah langka saat ini. Jadi aku tidak bisa menjamin ini. Su Ziran mengerutkan kening, dan berkata, aku mengerti. Ini benar-benar tidak mungkin, disteleportasi juga dapat digunakan. Lagi pula, itu tidak pernah muncul di pasar. Tang San berkata, Kakak Su, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kamu dapat menemukan beberapa esensi dan darah yang berharga untukku sesegera mungkin, dan aku akan memberikannya kepada tuannya sehingga dia dapat mencoba membuat cakram garis keturunan. Jika itu berhasil, itu akan diserahkan kepadamu untuk dilelang. Biaya esensi dan darah akan mulai dari kurangi saja dari hasil lelang. Untuk tuannya, dia hanya bisa mencoba lebih banyak jika dia memiliki bahannya.
Mata Su Ziran berbinar dan berkata, ini juga jalannya. Aku baru-baru ini kebetulan mencari darah langka untuk tuannya. Tetapi kamu juga tahu bahwa hal ini tabu untuk semua ras dan tidak mudah ditangani. Harganya juga sangat tinggi. Tang San meliriknya dan berkata, Kakak Su, semuanya terserah padamu. Tapi aku ingin mengingatkanmu, aku tidak tega membiarkan anak itu memelihara serigala. Pikirkan sendiri. Namun, tidak banyak waktu sampai pelelangan. Ini akan terlambat. Su Ziran menghela nafas, aku akan kembali dan melaporkannya. Aku tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan pengadilan leluhur. Saudara Ashura, tolong komunikasikan Tuan dulu. Kamu menunggu beritaku. Di mana kamu tinggal? Tang San berkata, kami menginap di White Tiger Hotel. Namun, tarif kamar di sana terlalu mahal. Kami awalnya berencana untuk kembali setelah pertempuran tim di sini. Su Ziran berkata tanpa ragu, tarif kamar bukanlah apa-apa. Kamar dagang memiliki harga khusus di sana. Aku akan memintanya untuk menemanimu kembali nanti. Kamar dagang akan menanggung semua pengeluaranmu untuk tinggal di sana. Lelang besar selesai. Setelah itu, kamu bisa kembali lagi. Mendengar apa yang dikatakan Su Ziran, Wu Bingjing mau tidak mau memberi Tang San acungan jempol secara diam-diam, menghemat uang. Oke, dengarkan kakak Su, kata Tang San. Kembali ke toko Lingqi, Su Ziran segera mengatur kendaraan dan rusa Lingqi untuk menemani Tang San dan yang lainnya kembali ke hotel. Dia sendiri memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, menangani Tang San dan urusan lanjutan mereka, dan yang paling penting adalah bekerja sama dengan Master Arai Keterampilan Jiwa. Bukan masalah sepele untuk menggunakan esensi darah yang disimpan oleh kamar dagang, terutama beberapa esensi darah tingkat tinggi, yang semuanya merupakan aset inti. Untuk Tang San dan yang lainnya, sisa biaya akomodasi akan ditanggung oleh seseorang, tentu saja akan lebih baik. Terlepas dari Tang San dan Dubai, keuntungan tiga lainnya dalam pertempuran tim ini terutama untuk menyerap banyak energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi. Setelah kembali ke hotel, semua orang kembali ke kamar mereka dan berlatih. Masih ada 8 atau 9 hari sebelum pelelangan besar. Setelah pelelangan selesai, mereka akan kembali ke kota Keri. Selama waktu ini, mereka harus bergegas mendaki gunung. Tang San kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan matanya menjadi fokus. Sejak meninggalkan Taman Neraka, perhatiannya tertuju pada dua mereknya, salah satunya adalah mata spiritual alam. Dia menamai domain ini domain bipolar tempat keberuntungan dan nasib buruk hidup berdampingan. Yang lainnya secara alami adalah merek kristal. Ketika meninggalkan Taman Neraka, Tang San sedikit terkejut bahwa tidak ada respons dari dua domain kutub. Mirip dengan situasi di Taman Neraka, dia tidak mencoba melepaskan domain untuk memeriksa efeknya. Merek kristal menunjukkan reaksi yang jelas. Pada saat ini, kristal yang tercetak di dantian Tang San tiba-tiba menjadi dingin, tiba-tiba panas, dan terus bergetar, seolah-olah sedang mengalami sesuatu. Dalam proses ini, dia hanya menyerap energi spiritual dari dunia luar melalui dia, tidak membahayakan Tang San sendiri. Tang San siap menggunakan indera ilahinya kapan saja, hanya khawatir tentang apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis Kristal Besar padanya karena mereknya. Tetapi sampai sekarang, dia belum pernah mendengar suara Kaisar Iblis Kristal Besar, dia juga tidak memperhatikan kehadiran aura atau kesadaran Kaisar Iblis Kristal Besar, tetapi merek itu sendiri sedang berubah. Pergi ke Crystal Secret Mountain dan ceritakan semuanya kepada Crystal Demon Emperor, atau biarkan saja. Tang San memilih yang terakhir. Ada terlalu banyak rahasia di tubuhnya, dan lebih baik tidak melihat Crystal Demon Emperor, agar tidak mengekspos lebih banyak. Hari-hari ini dia tidak akan pergi mendaki lagi. Crystal Palace dan Tianhu Palace benar-benar memberinya banyak rangsangan. Selain itu, domain yang baru diperoleh dan situasi merek kristal masih belum jelas, jadi dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari. Namun, sebelum pergi, Istana Kaisar Tianjing, yang juga merupakan salah satu tujuan penting dari perjalanannya. Adapun apakah kamar dagang Lingqi akan mengeluarkan esensi darah, Tang San tidak khawatir sama sekali. Awalnya, dia tidak yakin, tetapi melihat kinerja Su Ziran hari ini dan konflik dengan pria bernama Fat Lai, dia dapat yakin bahwa kamar dagang Lingqi pasti akan memberikan lebih banyak dukungan kepada Master of the Magic Arai. Adapun seberapa kuat dukungan itu tergantung pada keberanian mereka. Mengunci dirinya di ruang pelatihan, Tang San santai, bermeditasi sebentar, menyesuaikan kondisi fisiknya, dan kemudian dia siap untuk mencoba domain kutubnya. Dia dulu memiliki domain, jadi dia tahu peran domain dengan sangat jelas.
Jika domain yang kuat digunakan dengan baik, itu akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan, belum lagi kemampuan kuat untuk mengendalikan keberuntungan dua domain kutub. Di sisi pengadilan leluhur, dia tidak berani menggunakannya dengan mudah, agar tidak mengganggu Kaisar Iblis Rubah Surgawi, tetapi jika dia kembali ke kota Keri, itu akan berbeda. Dia perlahan menyuntikkan kekuatan spiritual, sedikit demi sedikit, membangkitkan domain. Tidak ada penampakan rubah langit berekor 4, dengan tubuh Tang San di tengah, lingkaran putih samar muncul dalam diameter 3 meter. Lapisan halo putih ini tidak kuat, jika di luar mungkin tidak terdeteksi oleh mata telanjang pada siang hari. Namun, ketika lingkaran putih ini muncul, Tang San jelas merasakan perbedaannya. Dalam persepsinya, dia sepertinya memiliki cahaya emas putih naik ke langit, dan cahaya emas putih yang kuat mengejutkannya. Keberuntungan ini, keberuntunganku. Melalui Lingki Tianyan, dia dapat melihat keberuntungan orang lain, tetapi kebanyakan dari mereka hanya merasakan sedikit perubahan keberuntungan, dan merasakan apakah orang ini beruntung atau tidak sangat beruntung. Tapi itu adalah pertama kalinya baginya untuk melihat kekuatan keberuntungan emas putih murni seperti dirinya. Tidak ada keraguan bahwa putih melambangkan keberuntungan, dan emas putih, seberapa beruntungnya. Satu langkah menjadi dewa, namun, aku tidak merasa seperti ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan fenomena yang baik, tetapi ketika orang terlalu beruntung, itu agak sulit dipercaya. Mungkinkah perubahan seperti itu terjadi karena dia telah menguasai alam bipolar? Berpikir seperti ini, Tang San diam-diam mengubah kekuatan domain yang dilepaskan menjadi nasib buruk. Tiba-tiba, lingkaran putih di sekitarnya berubah menjadi abu-abu hitam samar. Pada saat ini, dunia tampak kehilangan warnanya, dan semuanya menjadi gelap. Namun, persepsi Tang San tentang keberuntungannya tidak berubah. Kekuatan keberuntungan emas putih masih membubung ke langit, sehingga halo negatif dari malapetaka secara paksa dikeluarkan oleh kekuatan emas putih. Ini jelas keberuntungan. Tidak terpengaruh oleh nasib buruk. Solen 5 Chapter 404 Esensi Darah Buaya Waktu. Keberuntungan adalah sesuatu yang ilusi dalam arti tertentu, tetapi itu nyata. Banyak kali, sesuatu akan terpenuhi jika kamu tidak melakukannya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah berkat dewa yang membuat orang sukses, tetapi sebenarnya itu adalah keberuntungan. Oleh karena itu, keberuntungan tersembunyi di dalam, tetapi itu mempengaruhi semua makhluk hidup sepanjang waktu. Meskipun Tang San tidak mengerti mengapa dia sangat beruntung, itu juga membuatnya sangat lega. Jika aku sangat beruntung, jika aku dibegal oleh Kaisar Iblis Kristal, itu akan terlalu banyak untuk dikatakan. Hanya saja dia tidak tahu dari mana asal keberuntungan supernya, apakah itu dari Taman Surga, atau dari alam kutub, atau dari kesadarannya sendiri. Kemungkinan terakhir adalah yang paling kecil, karena kesadarannya bukan milik alam ini, ia hanya akan ditolak dan tidak akan dikenali. Meskipun begitu, itu selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki keberuntungan seperti itu pada diri sendiri. Persepsi keberuntungannya sendiri juga meningkatkan kepercayaan Tang San dalam perjalanan ke istana leluhur ini. Tampaknya panen dari perjalanan ini belum berakhir. Istana Kristal. Hampir seluruhnya diukir dari kristal, di istana megah yang penuh mimpi, Kaisar Iblis Kristal yang telah melihat Tang San sebelumnya duduk bersila di tengah istana. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke depan. Cahaya seluruh istana tampak sedikit berkedip. Menghilang, begitu cepat, ternyata keberuntungan benar-benar bisa direplikasi. Sepertinya dia benar-benar disukai oleh keberuntungan. Berlatih semalaman. Keesokan paginya, Tang San dan teman-temannya sarapan, semua orang pergi ke istana yang cocok untuk kultivasi mereka sendiri untuk melanjutkan pendakian, tetapi dia menerima berita dari Suziran, memintanya untuk bertemu. Tang San berjalan keluar dari White Tiger Hotel, naik kereta, dan pergi ke toko Lingki. Melihat Suziran lagi, dia jelas lelah, seolah-olah dia tidak beristirahat dengan baik tadi malam, atau mungkin dia tidak beristirahat. Kakak Su. Tang San masih mengenakan topeng. Saudara Ashura, apakah kamu menghubungi guru setelah kamu kembali kemarin? Tanya Su secara alami dengan suara rendah. Tang San mengangguk dan berkata, aku sudah menghubungi. Pelat susunan biasa baik-baik saja. Adapun pelat susunan garis keturunan, Grandmaster tidak mau mengeluarkannya untuk dilelang. Suziran secara alami kehilangan suaranya, kami akhirnya memutuskan untuk memajukan beberapa esensi darah ketuannya. Tang San menghela nafas dan berkata, Tuan berkata, efek dari susunan garis keturunan terlalu mengejutkan, dan begitu muncul, mudah menimbulkan masalah. Selain itu,
tingkat kegagalan produksinya masih sangat tinggi. Su Ziran buru-buru berkata, "Jangan khawatir tentang ini, Tuan, kamar dagang pasti akan menanganinya, dan kami berjanji untuk merahasiakan identitasnya." Saudara Ashura, pastikan untuk melamar guru, kali ini kamar Tiantong Commerce seharusnya menyiapkan banyak barang lelang berat. Jika kami tidak dapat menemukan sesuatu untuk mengejutkan penonton, kemungkinan mereka akan mengambil banyak bagian transaksi pengadilan leluhur. Tolong juga Master untuk mendukung kami. Tang San tersenyum pahit dan berkata, guru juga memiliki masalah dengan guru. Pertama-tama, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat membuatnya. Selain itu, biaya pembuatan pelat susunan garis keturunan sangat tinggi, bahkan jika kamu bersedia menanggungnya, Tuan tidak akan merasa kasihan untuk itu, dan tidak mau berhutang budi padamu. Yang paling penting adalah efek dari susunan garis keturunan terlalu mengejutkan. Tuan berarti bahwa jika susunan garis keturunan diluncurkan di masa depan, itu harus menjadi garis keturunan teratas, jika tidak, itu tidak akan cukup untuk menunjukkan kehebatan hasil penelitiannya. Nilai esensi darah terlalu tinggi, dan diperkirakan kamu tidak dapat menyediakannya. Oleh karena itu, meskipun Tuan bersedia membantumu, mengingat ada begitu banyak kesulitan, aku khawatir itu akan sulit. Setelah mendengarkan analisis Tang San yang beralasan, Su Ziran secara alami terdiam. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Tang San adalah kebenaran. Arai garis keturunan sangat penting, dan jika itu hanya arai garis keturunan tingkat rendah, meskipun akan memiliki banyak pengaruh, efek sebenarnya tidak besar, dan tidak mudah untuk menembak dengan harga setinggi langit. Tetapi esensi darah dari pembuluh darah tingkat pertama memang sangat berharga. Tang San melanjutkan, Tuan berkata, kamu dapat memberikan 10 pelat susunan pengumpul roh, 5 pelat susunan fusi roh, dan paling banyak 2 pelat susunan teleportasi. Ini adalah ketulusan tuannya. Kamu dapat menghitung harganya dan kembali ke tuannya. Untuk meletakkan pelat susunan, serahkan padaku, dan aku akan mengirimkannya kepadamu. Su Ziran menggertakkan giginya dan berkata, apakah esensi darah dari garis keturunan tingkat kedua baik-baik saja? Kamu bertanya kepada tuannya. Esensi darah dari garis keturunan tingkat pertama memang sangat sulit diperoleh, terutama jika tingkat keberhasilannya tidak dapat dijamin. Kamar dagang juga akan kehilangan banyak uang. Bagaimana dengan garis keturunan sekunder? Apakah mungkin? Tang San sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan sedang berbicara tentang garis keturunan tingkat pertama, dan apa yang dia katakan umumnya tidak akan berubah. Tapi sepertinya aku pernah mendengarnya mengatakan bahwa apa yang paling dia harapkan untuk dipelajari adalah formasi yang berkaitan dengan waktu dan ruang. Karena jika dia bisa membuat susunan garis keturunan seperti itu akan sangat membantunya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan membuat susunan garis keturunan lainnya. Jika kamu memiliki esensi dan darah di area ini, aku dapat membantumu berbicara dengan tuannya. Esensi dan darah terkait dengan waktu dan ruang. Buaya waktu, merak tidak mungkin. Buaya waktu, mungkin. Su Ziran mengerutkan kening. Apakah tidak ada juga? Atau lupakan saja, kata Tang San. Su Ziran tiba-tiba menatapnya dan berkata, Saudara Ashura, ada beberapa anggota klan buaya waktu, dan mereka adalah satu-satunya kelompok yang dapat mengendalikan waktu. Esensi darah mereka juga sangat berharga, tidak jauh lebih buruk daripada yang darah level pertama. Memang ada satu poin, jika Master dapat memastikan bahwa setidaknya 1 pelat susunan garis keturunan dibuat, aku dapat mencoba untuk melamar. Tang San berkata dengan senyum masam, aku khawatir ini tidak dapat dijamin. Namun, pasti semakin banyak darah yang kamu berikan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Aku mendengar Tuan mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya dalam membuat arai garis darah sekitar 10%. Jika kamu dapat memberikan 10 atau lebih esensi darah, mungkin ada peluang. Semakin tinggi kualitas esensi darah, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Kekuatan kemampuan yang dapat diberikan oleh arai garis darah adalah juga terkait dengan tingkat esensi darah. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa Tuan membutuhkan esensi darah tingkat tinggi. Misalnya, susunan garis keturunan yang dibuat dari darah Feng Hao dulu tingkat 9 adalah urutan ke-9, dan Master Arai garis keturunan tingkat dewa belum mencobanya, karena tidak mungkin untuk mendapatkan tingkat darah ini. Saranku adalah kamu sebaiknya memberikan sedikit esensi darah dari peringkat ke-8 atau ke-9, sehingga Master dapat lebih percaya diri. Adapun darah tingkat dewa, tentu saja lebih baik, tetapi tingkat keberhasilan Master tidak diharapkan terlalu tinggi. Tang San tidak meminta esensi darah tingkat dewa secara langsung karena dia sangat menyadari nilai esensi darah tingkat dewa. Kerjasama perlu dilakukan selangkah demi selangkah.
Selain itu, dia tidak memiliki basis kultivasi tingkat dewa. Namun jika dia ingin membuat arai tingkat dewa, dia bisa. Jika kamu ingin menggunakan kesadaran yang diperoleh dengan susah payah, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya, dan tingkat keberhasilannya memang rendah. Su Ziran terdiam sesaat, lalu berkata, Saudara Ashura, tunggu aku di sini, aku akan berdiskusi dengan manajer sekarang. Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar tanpa menunggu Tang San menjawab. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, karena pihak lain sudah menjelaskan bahwa dia bertekad untuk memenangkan susunan garis keturunan, dia tidak bisa membantu pihak lain untuk tidak berkompromi. Bahkan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan manfaat seperti itu dari kamar dagang Lingki ketika dia datang ke istana leluhur kali ini. Pada awalnya, dia hanya berharap untuk menyelesaikan masalah identitas melalui kamar dagang Lingki. Sekarang sepertinya ke depannya kita juga bisa melakukan kerjasama yang mendalam dan saling memberi manfaat secara tepat. Kamu dapat menyembunyikan apa yang kamu inginkan sambil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak terdeteksi di balik layar.